Hanya dengan menyebut nama Mbah Kholil Bangkalan, dua pemuda ini selamat dari begal yang menghadangnya. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal faham. Indonesia memiliki ulama-ulama terkemuka, termasuk Syekhona Kholil Bangkalan. Dia adalah guru Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, NU, organisasi Islam terbesar di dunia. Mbah Kholil yang dikenal sebagai waliullah, memiliki banyak karomah, salah satunya mengenai santri yang lolos dari begal di Alas Roban. Ketika mereka menyebut akan berguru kepada Syekhona Kholil, begal tersebut menjadi pengawal dan mengembalikan rampasan. Saleh, salah satu santri, setelah belajar di bawah bimbingan Mbah Kholil, pergi ke Tanah Suci dan berganti nama menjadi Haji Alwi. Karomah Mbah Kholil memberikan pengaruh besar dalam hidup banyak orang. Kisah luar biasa ini terjadi pada akhir abad ke-19. Tiga pemuda, Saleh dan dua temannya, berangkat dari Pemalang, Jawa Tengah, dengan tujuan belajar agama di bawah bimbingan Syekhona Kholil Bangkalan. Mereka melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki menuju Bangkalan, Madura, tanpa moda transportasi yang memadai. Namun, di tengah perjalanan, ketiganya menangani ancaman nyata dari kelompok begal di wilayah Alas Roban, yang dikenal sebagai tempat kekuasaan Bromo Corah yang kejam. Meskipun mereka ditangkap dan disandera, mereka tidak dilukai secara fisik, hanya ditahan dan diancam. Pimpinan Bromo Corah meminta mereka menyerahkan perbekalan mereka. Saleh dan teman-temannya tanpa ragu menyerahkan semua yang mereka miliki, membuat begal merasa curiga atas pasrahnya mereka. Begal tersebut menanyakan tentang tujuan mereka yang begitu jauh, dan dengan keberanian yang berkembang, mereka menyatakan bahwa mereka akan berguru kepada Syekhona Kholil Bangkalan. Ketika begal mendengar nama Syekhona Kholil, dia terdiam dan tercenung. Malam berlalu, dan begal tersebut merasa terguncang oleh informasi yang dia dengar. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, begal tersebut mengambil langkah yang tak terduga. Dia tidak hanya mengembalikan semua perbekalan mereka, tetapi juga menawarkan diri untuk mengawal mereka hingga ke pantai Madura. Begal tersebut menceritakan bahwa dia memiliki seorang guru yang pernah bersaing kesaktian dengan Syekhona Kholil dan kalah. Sejak itu, gurunya bersumpah untuk tidak pernah mengganggu Syekhona Kholil dan santrinya lagi. Begal tersebut berubah pikiran dan menjadi pengawal ketiga pemuda tersebut. Singkat cerita, Saleh dan teman-temannya tiba di Bangkalan dengan selamat. Mereka belajar agama di bawah bimbingan Mbah Kholil. Pada awal abad ke-20, Saleh pulang ke Pemalang dan kemudian pergi ke Tanah Suci. Setelah kembali dari Tanah Suci, Saleh mengubah namanya menjadi Haji Alwi. Kisah ini mengungkap karomah yang luar biasa dari Mbah Kholil, yang hanya dengan menyebut namanya sudah mampu memengaruhi hati dan tindakan orang lain. Begal yang awalnya berencana merampas mereka, berubah menjadi penjaga yang setia, karena kekuatan dan reputasi spiritual Mbah Kholil. Dengan berakhirnya pelajaran di bawah bimbingan Mbah Kholil, Saleh yang kini dikenal sebagai Haji Alwi, kembali ke kampung halamannya di Pemalang dengan bekal pengetahuan agama yang mendalam. Pengalaman dan perjalanan spiritualnya telah membentuknya menjadi pribadi yang penuh pengetahuan dan inspirasi. Haji Alwi tidak hanya sekedar menjadi ulama biasa, ia terus mengembangkan ilmunya dan berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Dengan keberanian yang diperoleh dari pengalaman di Alas Roban, Haji Alwi memimpin gerakan keagamaan di Pemalang. Ia berusaha untuk melakukan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan kebaikan kepada masyarakatnya. Haji Alwi melanjutkan warisan spiritual Mbah Kholil dengan mendirikan pesantren di Pemalang, tempat ia memberikan pendidikan agama kepada generasi muda. Pesantren tersebut menjadi pusat pembelajaran dan tempat menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Berkat upayanya yang gigih, pesantren Haji Alwi menjadi pusat pengetahuan agama dan tempat muda-mudi belajar tentang perdamaian, saling menghormati, dan mengabdi kepada masyarakat. Para santri pesantren ini tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kisah Haji Alwi merupakan contoh nyata bagaimana pengaruh seorang ulama yang karomah dapat membentuk jalan hidup seseorang dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Dengan penuh dedikasi dan semangat, Haji Alwi membawa warisan spiritual dan ajaran Mbah Kholil ke dalam tindakan nyata untuk memajukan agama dan masyarakat.